here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Joining this club actually helped me to become a much more confident person and a better leader. I think it really fulfilled a lot of my curiosity about developer technologies, learning about the kinds of positive impact that they can have. The GDSC provided an opportunity to find like-minded people and solve problems in our community and create a sense of self-identity for our college. Improvement, learning, finding something else that you're interested in. Be ready to learn and just enjoy the connections, enjoy the community, because that's what GDSC is about. You can learn about business skills through being in the leadership of a GDSC, or you could just come there for the community of amazing people who are interested in technology and the positive impact it can have. You can find people who want to grow, people who want to solve local problems, and you're able to network with a global community.
Oke, sebelumnya aku mau ngecek suara aku dulu, masuk nggak ya, teman-teman? Masuk Kak, aman. Masuk. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum aku mulai, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang udah join. Mungkin di sini ada yang temen yang belum join di study jam siang hari ini. Boleh banget untuk diingetin ya, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman yang belum join bisa diingetin lagi ya, karena aku akan mulai study jam siang hari ini di jam 13.20. Jadi teman-teman boleh banget buat ngingetin yang lain untuk join di Zoom sebelum aku mulai. Oke, sebelum aku mulai juga, teman-teman boleh banget
on cam ya, menggunakan virtual background yang udah disediakan oleh panitia. Teman-teman bisa download aja di chat Zoom, udah di-share juga sama panitia. Jadi bisa banget dipakai virtual background-nya. Mana nih teman-teman? Udah pada makan belum nih? Udah jam 1, waktunya makan siang juga nih. Teman-teman udah pada makan belum nih? Kalau belum, teman-teman boleh banget ikut study jam sambil makan juga kok. Kita santai di sini ya, jadi kita belajar bareng-bareng. Teman-teman boleh banget sambil ngemil atau minum. Oke. Nunggu tukang somai lewat. Oke, ya ditunggu aja ya Kak untuk tukang somainya. Semoga cepatnya lewat jadi bisa beli. Oke, oke. Oke, yang penting nggak sambil nunggu dia peka ya. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Yuk teman-teman yang belum join bisa banget diingetin ya untuk join study jam biar kita cepat mulai. Oke, mungkin aku mulai aja kali ya teman-teman. Eh, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kami di GDSC, ITTP, Google Developers Student Clubs, Institut Teknologi Telkom Purwokerto di agenda Study Jam. Nah, apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman yang join di Zoom siang hari ini dalam keadaan sehat ya. Oke, mungkin sebelum aku mulai, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Marlina Nurhawati, teman-teman bisa panggil aku Lina aja. Aku dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 21. Di GDST sendiri, aku diposisikan menjadi staf dari HRC. Nah, di sini teman-teman yang sekiranya baru join study jam, mungkin aku bakal jelasin sedikit aja terkait study jam itu apa. Jadi study jam itu kegiatan belajar bersama dengan kakak-kakak CND dari GDSC dengan beberapa bidang. Nah, kebetulan di pertemuan study jam kali ini kita udah ke bidang yang terakhir nih, karena website, UI UX, Android, AI itu udah kita lakuin di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang sekiranya eh, belum sempat join pada saat itu, teman-teman boleh banget menonton ulang di YouTube GDXC ya, teman-teman, karena di situ kita juga live di YouTube. Jadi mungkin teman-teman mau lihat lagi terkait study jam sebelumnya gitu. Oke, karena eh, di study jam sebelumnya itu kita udah belajar tentang AI dan udah selesai juga, kita udah masuk nih ke bidang selanjutnya, yaitu terkait cloud computing. Nah, di sini sebelum kita mulai juga, mungkin kita eh, kenalan dulu kali ya sama pemateri kita siang hari ini. Oke, halo Kak Alif. Halo, halo, halo Kak. Oke, mungkin Kak Alif boleh banget memperkenalkan diri secara singkat aja. Silakan Kak Alif. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alif Akbar, bisa dipanggil Alibar semua teman-teman. Saya dari Informatika Angkatan 2020. Di GDC sendiri saya ditempatkan di Cloud CND
di bidang cloud computing. Oke, terima kasih Kak Alif. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin aku mau mengingatkan lagi kepada teman-teman yang join untuk jangan lupa meng-screenshot kegiatan study jam kali ini karena akan digunakan sebagai bukti absensi yang akan di-share nantinya di akhir sesi ya, teman-teman. Dan mungkin teman-teman di sini sembari belajar bersama mungkin udah penasaran nih terkait cloud computing atau materi yang sedang disampaikan. Teman-teman boleh banget mengirimkan pertanyaan melalui link Slido yang akan di-share oleh panitia juga melalui chat Zoom. Teman-teman boleh banget bertanya di Slido tersebut yang nantinya akan kami bacakan terkait pertanyaan teman-teman di sesi Q&A setelah pematerian selesai. Dan teman-teman boleh banget nih membagi keseruan study jam teman-teman pada siang hari ini melalui media sosial Instagram dan jangan lupa untuk mention Instagram gdsc.ittp. Oke, gak usah lama-lama lagi, mungkin kita langsung aja ke kegiatan yang utama. Cara yang utama yaitu study jam, belajar bareng bersama Kak Alif terkait cloud computing. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Silahkan Kak Alif. Oke, terima kasih Kak Marlina atas kesempatannya. Sebelumnya izin share screen ya teman-teman. Apa ini sudah kelihatan ya? Udah kelihatan Kak, tapi suaranya putus-putus atau cuma di aku aja ya? Kira-kira di teman-teman yang lain gimana? Uh, Iya, suaranya sedikit terputus-putus, Kak. Oke, Kak Alif, mohon maaf mungkin suaranya. kayaknya internet connection stable. Tapi nggak Ya, apa-apa, dilanjutin aja. oke. Oke, selamat. Halo, tes. Iya, halo, aman. Halo, tes. Ya, aman Kak, silahkan. Oke, udah baik ya. Terima kasih banyak sebelumnya teman-teman yang udah datang dan Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan selamat datang ke Study Jam. Oke, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Sepertinya Kak Alibar sedang gangguan. Oke, ini udah join lagi. Oke, gimana nih Kak? Maaf. Oke, Mungkin ada agak sedikit connection ya, mungkin bisa trouble. dilanjut. Silakan Kak. Oke, balik. Oke. Terima kasih. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fakbar dari Informatik Engineering Angkatan 20. Bagi teman-teman yang ingin melakukan koneksi ke LinkedIn, silakan di teman-teman di linkedin.com/in/alibars. Nah, ini saya punya quotes bagi teman-teman yang ingin mau belajar cloud computing. If you curious about how deployment work, learning cloud computing may suit you. Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana cara deploy aplikasi bekerja, mungkin cloud computing, belajar cloud computing akan sangat cocok untuk teman-teman sekalian. Nah, di sini ada introduction to cloud computing. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa sih itu cloud computing? Mungkin kalau dari bahasa Indonesia kan seperti awan atau komputasi ya. Nah, sebenarnya ya kayak gini cloud computing itu. Cloud dan awan. Di mana computing itu dikategorikan sebagai server fisikal dan awan ya awan sebagaimananya awan. Nah, sebenarnya di dalam konteks cloud computing, cloud itu berarti internet karena bisa diakses di mana saja dan kapan saja selama ada koneksi ke dalamnya. The term cloud in the context of cloud computing actually means sky or clouds, but it refers to the internet because can be accessible from anywhere. Nah, konsep dari cloud computing itu sendiri seperti ini. Nah, di dalam cloud computing itu kita bisa
cloud computing menawarkan service seperti server, storage, database, networking, software analytics, dan artificial intelligence. Cloud computing help you to focus on application project rather than operational application. Cloud computing known as pay-as-you-go model business. Apa sih maksudnya pay-as-you-go model business itu? Nah, dalam cloud computing sendiri, pay-as-you-go bisa dikategorikan sebagai kamu pakai sesuai, kamu membayar sesuai apa yang kamu pakai. Nah, mungkin seperti ini gambaran cloud computing di mana compute resource yang ada di physical infrastruktur itu bisa diakses di cloud provider. Oke, kita next. Nah, cloud computing hadir untuk memecahkan solusi dari tradisional arsitektur. Sebelumnya kita tarik dulu ke belakang. Sebenarnya sebelum cloud computing ada apa aja sih? Nah, sebelum cloud computing ada namanya physical or colocation. User configure, manage, and maintain. Nah, maksudnya apa? Dulu waktu kita buat aplikasi jauh sebelum ada cloud computing, itu tuh kita harus membeli sebuah server, sebuah storage, sebuah RAM, apalagi ya memori, kita konfigurasi network, dan itu kita lakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan kita, dan kita membelinya pakai uang. Nah, bagaimana jikalau yang kita beli itu tidak terpakai, jadi ya terbuang sia-sia uang kita. Misal kita hanya membutuhkan 100 giga RAM ya, 100 giga RAM, 100 giga disk. Kemudian yang kita pakai hanya 50. Nah, 50%-nya kemana ya? Terbuang sia-sia, karena itu tadi. Sorry. Lanjut, setelah physical colocation, itu ada yang namanya virtualized, di mana cloud itu sendiri memproduksi yang namanya storage, processing, memory, dan network. Di mana udah dalam konteks cloud, berarti kita bisa memilikinya, tapi kita tidak bisa melihat physical infrastrukturnya. Nah, you can access your compute resource without needing to see the physically infrastructure. Kemudian ada serverless. Apa artinya serverless? Serverless itu kita menjalankan sebuah aplikasi tanpa kita konfigurasikan sendiri. Artinya dia berjalan dan diatur oleh jasa penyedia layanan cloud. Nah, next-nya itu ini, internet. As long as you have internet connection, you can access your compute resource through cloud provider. Nah, selama teman-teman memiliki koneksi internet, teman-teman itu bisa akses compute resource. Nah, compute resource itu seperti apa? Compute resource itu seperti server, database, network, virtual machine, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa akses melalui internet. Nah, cloud provider itu apa sih? Cloud provider itu adalah perusahaan yang menawarkan jasa cloud computing service kepada individual, organization, maupun perusahaan dan lainnya. Ini adalah top 3 penyedia jasa cloud computing, yaitu ada Google Cloud Platform, Amazon Web Service, Microsoft Azure. Nah, next-nya di dalam cloud computing itu ada 3 cloud deployment model yang ada di cloud computing. Yang pertama ada public cloud. Public cloud itu merujuk kepada third party cloud provider. Nah, third party cloud provider seperti yang sudah saya jelaskan, ada 3 yang top. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih, termasuk di Indonesia ada masih banyak, cuman yang sering dipakai ya 3 ini. Nah, kemudian ada private cloud. Private cloud biasanya merujuk kepada privasi, cloud privasi yang dimanage oleh satu perusahaan. Jadi dia itu tidak bisa diakses oleh publik, harus diakses melalui jaringan perusahaannya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada hybrid cloud. Seperti namanya, hybrid adalah gabungan, itu merujuk ke kombinasi public cloud dan private cloud
untuk mendapatkan keuntungan dari kedua yang ditawarkan, dari public maupun private. Nah, ada contoh dari hybrid cloud itu mungkin kita tidak ingin membeli sebuah virtual machine, storage, dan lain-lain. Kita cukup menyewa kepada public cloud seperti Google Cloud Platform. Nah, untuk alasan security, kita bisa menggunakan private cloud kita. Jadi, kita bisa mix model antara private cloud dan public cloud kita. Oke, next. Ini adalah 3 cloud services yang ditawarkan oleh sebuah cloud provider. Nah, setiap cloud provider itu menawarkan 3 jasa cloud service-nya. Yang pertama itu ada IaaS, Infrastructure as a Service. Dia itu biasanya menawarkan raw compute, storage, dan network capabilities. Nah, yang dia tawarkan itu ada bermacam-macam kalau di IaaS. Dia menawarkan virtual machine, storage, disk, maupun operation system. Biasanya IaaS ini kalau di cloud provider itu kita mengontrol application, data, runtime, middleware, atau operation system. Sedangkan service provider manage itu dia manage virtualization, server, storage, dan networking. Nah, untuk PaaS atau platform as a service, itu bind code to libraries that provide access to the infrastructure application needs. Ya, kita menyambungkan kode kita, sebuah kode library, kepada provider yang menyediakan akses ke infrastruktur aplikasi yang kita butuhkan. Nah, biasanya PaaS ini user hanya boleh memanage application data, sisanya itu di-manage oleh service provider-nya. Nah, kemudian ada software as a service. Itu software as a service merujuk atau sama saja dengan software yang lainnya, tetapi dia bisa running di cloud dan kita bisa akses melalui internet. Contoh dari software as a service itu biasanya seperti Docs, Excel yang di Google, maksud saya Google Sheet, ataupun Slides dari Google. Nah, ini perbedaannya. Kalau di onsite itu kita bisa memanage semuanya. Oke, next kita masuk ke introduction to Google Cloud Platform, yaitu salah satu penyedia jasa layanan cloud computing. Oke, ini adalah overview dari Google Cloud Platform. Bagi teman-teman yang mau akses, silakan akses ke console.cloud.google.com. Nah, biasanya Google Cloud Platform ini menawarkan banyak service yang menguntungkan bagi teman-teman. Nah, ini adalah sebuah data center. Kenapa dinamakan data center? Data center merujuk kepada ruangan fisik yang menyimpan aplikasi, data, ataupun service dari produk yang ditawarkan. Nah, biasanya teman-teman ketika mendeploy sebuah aplikasi, itu biasanya disimpan di dalam data center. Makanya ini dinamakan data center. Oke, next. Ini adalah peta jaringan dari Google Data Center, bagaimana data center dalam seluruh Google itu bisa berinteraksi. Google Data Center connect each other around the world to give high throughput and low latency for the user. Jadi Google itu menghubungkan semua data centernya di seluruh dunia untuk memberikan throughput yang tinggi dan latency yang rendah kepada usernya. Nah, diperkirakan Google itu mengontrol 40% dari traffic yang ada di dunia. Jadi sangat banyak banget. Nah, ini dia menghubungkan menggunakan kabel dalam bawah laut. Next-nya itu ada, nah ini ada salah satu region yang masuk ke dalam area dari Google Cloud Platform. Nah, sekitar 40 regions, 120 zones, 187 network edge location available in 200 countries and
territories. Nah, Indonesia termasuk salah satu bagian negara yang sorry teman-teman. Oke, setiap tahun Google selalu menghadirkan inovasi-inovasi baru, termasuk salah satunya adalah Google Cloud bakalan memperluas negara mereka, termasuk di Meksiko, Malaysia, Thailand, New Zealand, Yunani, Norwegia, Australia, dan Swedia. Oke, next. Ini adalah Google Cloud cheat sheet untuk penggunaan dari untuk penggunaan service mereka. Ada begitu banyak sekali ya. Kalau teman-teman lihat, ada begitu banyak service yang ditawarkan dari Google. Termasuk dari compute, storage, database, data and analytics, hybrid, and multi-cloud. Mungkin kita belajar hanya core-nya saja atau fundamental dari Google Cloud Platform. Oke, ini ada fun fact dari saya yang saya temukan di internet ya. If you use Google Cloud, your application will be stored in Google Data Center, the same data center with Google own application such as Google Service, YouTube, Google Drive, etc. Nah, kalau teman-teman menggunakan Google Cloud Platform untuk mendeploy aplikasi teman-teman, itu bakalan tersimpan di Google Data Center. Nah, Google Data Center itu data center yang sama dengan produk-produk buatan Google, seperti Google Service, YouTube, Google Drive, etc. Artinya satu infrastruktur dengan Google. Jadi sudah bisa dipastikan ketika kita mendeploy aplikasi ke Google Cloud Platform, itu security-nya sudah dijamin oleh Google itu sendiri. Nah, mungkin sesinya sangat cepat ya teman-teman, karena ya cloud computing itu masih, kalau introduction masih berdasarkan teori aja, belum ke praktikal. Nah, mungkin ini akhir dari presentasi saya. Thank you for joining. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya kembalikan kepada Kak Marlina. Mas Alibar, aku boleh nanya nggak, Mas? Halo, tes. Boleh. Suaranya aku jelas kan ya? Sebelumnya presentasinya jalan nggak ya? Sekarang ini sih aman sih di slide terakhir. Kenapa? Slide-nya di slide terakhir udah sesuai. Oh, oke. Oke. Aku tak nanya ya, Mas. Ada beberapa pertanyaan nih soalnya jujur tertarik. Bentar ya. Saya screen ulang. Boleh banget. Oh, oke. Sebelumnya aku jujur benar-benar berterima kasih ya ke GTSC udah bikin satu jam tentang cloud computing. Jadi gini sih, kan kalau aku baru semester 2 informatika, itu sebenarnya perlu nggak sih Mas belajar cloud computing sekarang?
apa mending nanti aja gitu pas di semester akhir gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Fatur. Kalau misal perlu belajar cloud computing sekarang sih menurut saya 50-50 ya, tergantung kebutuhan Mas Fatur di mana. Mungkin kalau Mas Fatur sukanya ke data, main data, kalau sukanya ke network, main network. Cuman kalau misal Mas Fatur suka explore teknologi-teknologi terbaru ya, saran saya coba belajar cloud computing. Kalau misal belajar di semester akhir sih, menurut saya apa ya, agak agak apa ya dibilangnya, hmm, bukan telat sih, lebih ke sayang aja gitu. Karena kan sekarang udah tahu kayak cloud computing itu seperti apa dan kenapa kita harus belajar cloud computing. Karena cloud computing itu kayak gerbang terakhir dari aplikasi teman-teman untuk di-deploy. Untuk di-deploy agar orang-orang bisa lihat aplikasi teman-teman. Gitu sih, Mas. Terima kasih pertanyaannya, menarik, menarik sekali, Mas. Oh iya guys, selain cloud computing, kalau bicara tentang prospek juga belajar cloud computing itu sangat Sorry teman-teman, kayaknya koneksi Mas Alibar agak sedikit terkendala. Ya, udah kembali join lagi. Ya, boleh dilanjut Mas. oke. Oke, maaf ya teman-teman semua. Kebetulan internetnya lagi nggak bagus dan tadi bicara tentang cloud computing itu prospeknya sangat luas sekali ya. Kita bisa jadi cloud engineer, bisa jadi DevOps engineer ataupun dan lain-lainnya sih. Biasanya sih SRE, Site Reliability Engineering. Itu sih paling kalau belajar tentang cloud computing. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya terkait introduction Google Cloud Platform dan Cloud Computing. Untuk Kamarlina, apakah ada pertanyaan di Slido? Atau teman-teman yang mau bertanya langsung aja di kolom chat atau open mic juga nggak apa-apa. Dan boleh banget kalau mau open mic aja langsung. Oke, gimana Kak? Tadi suaranya agak putus-putus. Apakah ada pertanyaan di Slido? Oke, terkait itu, Atau teman-teman yang mau bertanya langsung boleh banget melalui kolom. oke, mungkin panitia bisa di-share screen terkait link slide-nya.
Oke, di sini udah ada 4 pertanyaan ya, Kak Alif. Mungkin aku bakal bantu bacain. Oke, baik-baik. Oke. Yang pertama mungkin dari bawah dulu kali ya. Oh, atau dari atas dulu deh. Dari Kak Fatur. Mas, kalau aku baru semester 2 informatika, perlu nggak sih belajar cloud computing sekarang atau nanti aja pas semester akhir? Oke, silakan Kak Alif mungkin bisa langsung dijawab. Eh, oke, baik. Eh, Mungkin kalau belajar cloud computing sekarang sih sesuai dengan kebutuhan ya Mas Fatur. Kalau misal emang suka dengan teknologi-teknologi, mungkin bagusnya sih belajar tentang cloud computing karena pada dasarnya itu di cloud computing kita semua kita kayak pada dasarnya di cloud computing itu menggabungkan semua antara teknologi-teknologi yang ada. Kayak gitu sih. Mungkin kalau belajar semester akhir pun eh, Aku dipanggil tadi, tidak dengar. mungkin kalau belajar cloud computing di semester akhir tuh menurut saya rada sayang sih. Dan kebetulan saya sebagai salah satu testimoni sih. Saya belajar cloud computing itu pas semester 6 dan ya sayang aja. Jadi karena sekarang udah pada tahu cloud computing dan kegunaannya mungkin bisa belajar dari sekarang sih. Soalnya cloud computing juga kayak step terakhir buat deploy aplikasi kalian agar bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya. Oke, Kak Alif sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih atas jawabannya Kak Alif. Oke, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Anonymous ya. Eh, Mas, prinsip cloud computing tuh gimana ya sebenarnya? Masih rada bingung. Oke, mungkin Kak Alif bisa langsung dijawab. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya prinsip cloud computing itu sama kayak kita ini sih di server. Kalau kalian pernah ke server perusahaan, itu tuh sebenarnya konsepnya sama kayak gitu. Jadi fisik infrastruktur fisiknya tuh ada sebenarnya. Cuman kita kayak sewa gitu loh. Kayak sewa di top provider, misal di Google Cloud Platform atau dan yang lainnya atau perusahaan yang lainnya. Jadi kalau misal kita beli ya VPS biasanya virtual private server itu tuh kita bisa sewa VPS-nya di GCP ataupun main Linux atau networking lah biasanya sih. Kalau mau deployment juga boleh di cloud computing. Karena bagaimanapun kalau kita deploy aplikasi kita, ya pastinya untuk orang-orang lihat kan. Nah, itu tuh butuh server. Nah, servernya tuh ada di cloud computing. Gitu sebenarnya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Mas Anonymous. Oke, gimana nih teman-teman? Udah cukup belum atas jawabannya? Kalau sekiranya udah cukup, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Terkait ini ada lagi nih, anonimus lagi. Kak, aku kan daftar Bangkit di cloud computing. Apa aja sih yang harus disiapin biar lolos? Oke, silakan Kak Alif mungkin bisa langsung jawab. Oke, makasih. Daftar bangkit di cloud computing tuh yang perlu dipersiapin dokumen-dokumen sih. Jangan sampai salah dan telat. Kalau misal salah satu aja, pasti posisi kalian bakalan digeser sama yang lainnya dan bisa berakhir masuk ke waiting list sih. Kayak gitu sebenarnya. Jangan lupa juga minimal kalau nggak salah semester 6 ya. Sekarang di bangkit di cloud computing. Mungkin dari aku itu sih dokumen sama syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Bangkit itu sendiri. Jangan sampai ada yang miss atau telat uploadnya. Itu bakalan dampak ke lulus daftarnya sih. Mungkin itu Kak Marlina.
Oke, gimana nih teman-teman? Kira-kira udah cukup belum atas jawabannya? Oke, karena gak ada jawaban mungkin udah aman ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Eh Masih anonimus ya. Eh, Terus apakah cloud computing bisa dipadukan dengan IoT atau Android atau machine learning? Ini bisa langsung Oh, dijawab. oke, baik. Bisa banget. Bahkan kalau mau buat project gitu bisa pakai teknologi cloud computing. Untuk IoT sendiri aku belum pernah, tapi eh, itu bisa sih dipadukan dengan yang lain. Android machine learning itu sangat-sangat bisa karena aku pernah ya pernah pakai gitu lah. Eh, untuk cloud computing sendiri tuh kalau kalian pakai GCP itu kan buatan Google, Android juga buatan Google. Jadi kayak make sense lah. Kalau machine learning ada banyak service yang ditawarkan seperti Google BigQuery, data warehouse buat mainin SQL gitu. Teman-teman juga bisa apa ya namanya? Model jaringan di cloud computing. Nah, untuk Android sendiri cloud computingnya itu dia basisnya bisa Firebase gitu kalau dipadukan. Tapi ingat ya teman-teman, setiap kita pakai service cloud computing dari cloud provider, itu tuh kita minimal harus punya balance ya, atau kayak amount of money gitu. Karena kan kita jatuhnya kayak minjem jasa mereka aja. Nah, makanya di cloud computing itu kita nggak perlu mikirin physical infrastruktur, kita lebih condong fokus ke project application gitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Alif atas jawabannya. Gimana nih teman-teman yang tanya terkait soal paduan cloud computing dengan IoT atau Android atau machine learning? Kira-kira sudah menjawab atau belum ya? Karena nggak ada yang jawab, mungkin udah cukup ya untuk jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Masih dengan Anonymous. Kak Alif, aku masih awam di GCP ya. Di platform, boleh dong mungkin bisa dijelaskan kayak fungsi-fungsi dari GCP. Silakan, Kak Alif. Oke, baik. Mungkin dari aku kayak sneak peek aja ya. Jadi untuk yang lebih detailnya bisa nanti ikutin study jam 2, 3, 4, 5, 6. Itu bakalan kayak pembahasannya bakalan dalam banget. Nah, fungsi-fungsi di GCP itu sendiri ada banyak ya yang ditawarkan oleh dari Google. Nah, misalnya kayak compute engine, virtual machine, itu kita bisa buat apa ya istilahnya? Buat eh, operation system lah kayak Linux kayak gitu-gitu di compute. Kemudian ada networking service, bagaimana caranya kita network sebuah jaringan ke dalam aplikasi kita. Kayak butuhkah load balancer atau tidak? Mungkin bisa menggunakan pakai GCP. Atau kalau misal kita mau connect ke aplikasi, itu kan nggak bisa publik ya. Kalau misal kita yang buat itu mungkin harus di private jaringannya. Nah, itu tuh fungsinya bisa banget di GCP. Kemudian ada database. Mungkin teman-teman bingung nggak kenapa sih databaseku eh, nggak bisa di hosting, mungkin nggak bisa di hosting ke yang lain. Nah, di GCP sendiri udah disediain database-nya mau MySQL, SQL Server, MariaDB, Postgre itu tuh udah ada. Nah, database juga di CP itu dipisahkan bermacam-macam. Ini sneak peek aja ya. Database-nya tuh ada non-relational sama relational. Nah, itu ada dua ya, dan itu fungsinya ada di GCP semua. Kemudian yang terakhir mungkin Docker sih.
Docker, Kubernetes, dan lain-lain. Mungkin kalau teman-teman mau belajar model jaringan agar bisa dilihat orang lain, model model machine learning itu tuh bisa di GCP juga. Jadi semua fungsi-fungsi di GCP itu sangat membantu sih buat aku, mungkin teman-teman yang kesusahan buat nampilin aplikasinya ke orang lain. Mungkin itu sih, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Alif. Gimana nih teman-teman jawabannya? Kira-kira udah cukup belum ya? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Oke, karena gak ada yang jawab, jadi aku pikir udah cukup terkait jawabannya ya, teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, masih yang limus. Di GCP sendiri, apakah hanya digunakan oleh orang-orang yang fokus di CC atau bisa digunakan oleh orang-orang yang berfokus di bagian lain, di bidang lain, misalnya machine learning atau DS. Silahkan Kak Alif. Oke, jadi penggunaan GCP itu sendiri bukan hanya dari divisi cloud computing ya. Sebenarnya cloud computing itu gabungan semua teknologi sih, kalau menurut saya ya. Dan itu tuh bisa digunakan oleh orang-orang yang bukan fokusnya di cloud computing. Mungkin teman-teman fokusnya di machine learning atau data science, itu tuh bisa banget gunakan di GCP. Kalau nggak salah tuh ada toolsnya yang namanya Looker.studio. Itu punyanya GCP, itu buat nampilin data-data kebutuhan untuk data science ataupun data engineer. Kalau machine learning, teman-teman juga bisa upload modelnya ya, agar bisa dipakai oleh developer-developer yang lain. Kalau teman-teman juga mau belajar cyber security, itu tuh bisa pakai GCP juga, soalnya dia nge-provide banyak network dan fungsinya itu sendiri. Kemudian kalau teman-teman ingin belajar DevOps, development operations, itu juga bisa menggunakan GCP. Kemudian kalau teman-teman front end yang suka di front end juga bisa banget gunakan GCP untuk mendeploy aplikasi webnya. Terus apalagi ya? Ada banyak sih. Dan yang terakhir mungkin dari back end. Itu tuh bisa upload API-nya di GCP agar bisa digunain sama tim-tim front end dan yang lainnya. Mungkin itu sih Kak Marlina dan ya. Jadi bukan hanya orang yang fokus di CC kalau mau belajar GCP, tetapi dari macam background bisa belajar di GCP itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Alif atas jawaban yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Oke, di sini ada pesan juga dari Kak Fatur ya, FYI, study jam dari cloud computing bakal hands out Docker, termasuk peserta bakal dapat akses ke lab, jadi kita bakal praktek bareng-bareng. Nah, jadi buat teman-teman yang minat di bidang cloud computing, jadi boleh banget selalu mengikuti sesi study jam cloud computing sampai selesai ya, teman-teman. Oke. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Alif ya untuk pematerian pada siang hari ini. Terima kasih banyak juga. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi yang terakhir yaitu sesi dokumentasi. Sebelum sesi dokumentasi mungkin aku mau mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk melakukan absensi. Mungkin aku minta tolong kepada panitia bisa di-share link absensinya.
Oke, Kak Nur mungkin. Oke, terima kasih. Mungkin ini teman-teman ya bisa langsung diisi terkait presensinya karena di sini teman-teman bisa dapat sertifikat juga. Oke, mungkin aku lanjut aja ke sesi dokumentasi. Teman-teman boleh banget nih yang belum on cam bisa on cam menggunakan virtual background yang udah disediakan oleh panitia. Jadi boleh banget dipakai. Untuk sesi dokumentasi, aku akan serahkan langsung ke tim MNC. Waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, oke, kita langsung ya. Dan semuanya bisa on cam dulu ya. Oke, gimana? Kita langsung aja, Pak. Nunggu yang lain. Mungkin langsung aja ya. Oke. Tes teman-teman mungkin dari aku aja ya aku bantu untuk screenshot. Mungkin aku hitungan ketiga aku screenshot ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi 1, 2, 3. Mungkin terakhir teman-teman bisa gaya, boleh bergaya. 1, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Aku serahin ke host lagi. Oke, terima kasih Kak Alif yang udah nge-backup terkait dokumentasinya. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir di study jam siang hari ini ya. Di jam-jam istirahat, tapi teman-teman menyempatkan waktunya untuk join di study jam cloud computing pada siang hari ini. Dan aku mau mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Kak Alif sebagai pemateri pada siang hari ini yang sudah menyampaikan materi ya. Karena memang masih di awal jadi sebentar. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk selalu memantau media sosial GDSC dari Instagram dan Discord juga. Teman-teman bisa cek aja di link tree yang ada di bio. Instagram gdsc.ittp. Nah, teman-teman boleh banget cek dan jangan lupa untuk selalu memantau ya teman-teman biar teman-teman nggak ketinggalan untuk info-info yang akan di-share di media sosial GDSC. Oke, mungkin itu aja study jam pada siang hari ini. Aku selaku host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Aku tutup study jam hari ini. See you. Makasih, Terima Kak. kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih Mas Ali. Makasih semuanya. Thank you, thank you. Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses,
startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Joining this club actually helped me to become a much more confident person and a better leader. I think it really fulfilled a lot of my curiosity about developer technologies, learning about the kinds of positive impact that they can have. The GDSC provided an opportunity to find like-minded people and solve problems in our community and create a sense of self-identity for our college. Improvement, learning, finding something else that you're interested in. Be ready to learn and just enjoy the connections, enjoy the community, because that's what GDSC is about. You can learn about business skills through being in the leadership of a GDSC, or you could just come there for the community of amazing people who are interested in technology and the positive impact it can have. You can find people who want to grow, people who want to solve local problems, and you're able to network with a global community.